Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari S1 Sistem Informasi Unair ingin menjelaskan tugas-tugas pemrograman berorientasi objek yang telah kami laksanakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lailatul Umama dengan NIM 019, kemudian ada teman saya Anissa Firdana Gano dengan NIM 056. Kemudian ada Denny Andriana dengan NIM 061 dan juga Alivia Mutiara Hanifa dengan NIM 064. Untuk tugas pertama yaitu objek jadi kelas dengan gambar UML-nya. Sebelumnya apa sih UML itu? Nah, UML itu merupakan pendekatan untuk memodelkan perangkat lunak untuk memudahkan kita dalam pengembangan perangkat lunaknya. UML itu terdiri dari kelas, atribut global dan juga metodenya. Nah, untuk menentukan UML, kita harus menentukan komponen-komponen yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini contohnya saya membuat UML dengan kelas minuman dan juga variabel globalnya itu nama, merek, flavor, dan neto. Kemudian untuk behaviornya, di sini saya menggunakan public dan private. Nah, public itu bisa diakses semua kelas, sedangkan private hanya bisa diakses oleh kelas itu saja. Di sini saya menggunakan private-nya untuk string nama, string merek, string flavor, dan double neto. Kemudian publiknya itu set nama. Nah, set itu apa sih? Set itu yaitu sebuah fungsi untuk kita memberikan nilai memberikan nilai untuk atribut tersebut. Di sini set itu digunakan untuk nama, merek, flavor, dan juga neto. Kemudian di sini saya menggunakan get description yaitu get itu yaitu mengembalikan nilai dengan fungsi return. Di sini akan dihasilkan nama dari minuman tersebut, mereknya, flavor, dan juga neto. Kemudian ini UML-nya, kelasnya yaitu minuman, global variabelnya yaitu nama dengan tipe string, merek dengan tipe string, flavor dengan tipe string, neto dengan tipe double. Kemudian di sini publiknya kita dapat mengset nama, set merek, set flavor, set neto. Kemudian akan dikembalikan dengan fungsi getter. Selanjutnya untuk tugas 2 yaitu function atau method. Di sini kami diperintahkan untuk membuat UML dengan argumen dan juga tanpa argumen. Yang pertama dengan argumen di sini di behavior-nya kita menggunakan public luas untuk mencetak luas dari benda bulat tersebut dan juga public volume untuk mencetak volume dari benda bulat tersebut. Kemudian benda bulat tanpa argumen di sini kita memerlukan global variabelnya yaitu pi 22/7. Kemudian di behavior-nya itu ada set nilai jari-jari, kemudian ada get nilai jari-jari, dan juga ada luas dan volume. Di bidang segi 4 argumen, dia di behavior-nya itu ada public, luas bujur sangkar, dan juga luas persegi panjang, di mana bujur sangkar ini menggunakan parameter S yaitu sisi, sedangkan persegi panjang P dan L yaitu panjang dan lebar. Kemudian di 4 itu di bidang segi empatan tanpa argumen kita menggunakan global variabelnya itu sisi, panjang, dan juga lebar. Kemudian di behavior kita akan men-set nilai sisi, set nilai panjang, set nilai lebar, dan juga nanti akan dipanggil akan menggunakan fungsi
get luas berjangkar dan get luas persegi panjang. Dan codingannya seperti pada berikut ini. Di kelas benda bulat ini kita memiliki fungsi luas di mana parameternya yaitu radius yang akan nanti dipanggil oleh self itu sendiri. Kemudian akan di-return dengan rumus 22/7 dikalikan R. Kemudian ada fungsi volume dengan parameter radius juga yang akan dipanggil oleh self dan juga akan di-return dengan rumus volumenya sendiri yaitu 22/7 dikalikan radius pangkat 3. Kemudian di sini kita menginputkan jari-jarinya dengan float input jari-jari R dan di mana di sini dapat diketahui mostly yang kita pakai itu tipenya float. Kemudian di sini kita membuat nomor 1 sama dengan benda bulat di mana nomor 1 ini berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat. Di sini print luas lingkaran kita menggunakan nomor 1 dot luas dengan parameter R untuk memanggil fungsi luas dan print volume bola untuk nomor 1 dot volume R itu untuk memanggil fungsi volume. Kemudian yang dengan tanpa argumen, pertama-tama kita harus menentukan globalnya, itu globalnya jari-jari. Kemudian di sini kita menggunakan set nilai jari-jari untuk memberikan nilai jari-jari tersebut dan akan dipanggil oleh self itu sendiri. Kemudian ada def get nilai jari-jari. Di sini def get nilai jari-jari itu get seperti yang saya bilang, get itu yaitu dia mengembalikan nilai dengan fungsi return. Kemudian ada def luas, fungsi luas di sini digunakan rumus 22/7 dikalikan jari-jari dengan tipe float. Kemudian ada fungsi volume dengan tipe float juga dengan rumus 22/7 dikalikan jari-jari dipangkatkan 3. Dan juga sebelum itu kita harus menginputkan nilai R-nya dengan tipe float. Kemudian dibuat benda bulat 1 sama dengan benda bulat, di mana benda bulat 1 itu untuk memanggil fungsi-fungsi yang kita buat tadi. Nah, benda bulat 1 dot set nilai jari-jari, dia memanggil nilai jari-jari yang sudah kita set sebelumnya. Kemudian print luas lingkaran sama seperti tadi, benda bulat 1 luas akan memanggil hasil dari fungsi luas tersebut. Begitupun volume bola, dia akan memanggil hasil dari fungsi volume tersebut. Kemudian di bidang segi 4 dengan argumen. Di sini ada 2 fungsi yang harus kita perhatikan. Pertama itu luas bujur sangkar. Dia itu memiliki parameter sisi, di mana nanti akan dipanggil oleh self-nya. Kemudian untuk luas sendiri itu mempunyai rumus dengan self sisi dikalikan sisi. Kemudian ada fungsi luas persegi panjang. Di sini parameternya ada panjang dan lebar dan akan dipanggil oleh self dari kelas itu sendiri. Untuk luas persegi panjang, rumusnya yaitu panjang dikalikan lebar. Nah, di sini kita membuat bidang segi sama dengan bidang segi 4. Di mana bidang segi ini akan memanggil hasil dari fungsi-fungsi yang kita jalankan tadi. Nah, sebelumnya kita harus mengisikan S, P, dan L. S itu adalah sisi yang akan dipakai oleh bujur sangkar. P dan L yaitu panjang dan lebar yang akan dipakai oleh persegi panjang. Kemudian akan di-print dengan memanggil bidang segi dot luas bujur sangkar dan juga di sini ada print luas persegi panjang yang akan dipanggil dengan bidang segi dot luas persegi panjang tersebut. Kemudian yang tanpa argumen kita harus menentukan globalnya apa aja sih. Nah, globalnya itu ada sisi, ada panjang dan juga lebar. Di sini kita menggunakan fungsi setter untuk mengisikan memberikan nilai pada parameter yang kita perlukan. Pertama ada set sisi, ada untuk mengisikan nilai sisi, dan juga ada set panjang untuk mengisikan nilai panjang, dan terakhir ada set lebar untuk mengisikan nilai lebar.
Kemudian, di sini kita menggunakan fungsi getter, di mana fungsi getter ini, kita akan mengembalikan nilai-nilai dari perhitungan itu dengan return, di mana, return float, sisi dipangkatkan 2, itu adalah rumus luas bujur sangkar. Kemudian ada fungsi luas persegi panjang. Nah, dari luas persegi panjang itu didapatkan rumusnya panjang dikalikan lebar, dengan tipenya float semua di sini. Kemudian kita membuat bidang segi 1 sama dengan bidang segi 4A, di mana, di bidang segi 1 ini akan memanggil, fungsi-fungsi yang sudah kita buat di kelas bidang segi 4A, dan juga S, P, dan L sama seperti sebelumnya itu mengisikan nilai sisi, panjang, dan lebar. Di sini ada bidang segi 1 dot set sisi, di mana dia akan memanggil nilai sisi yang sudah kita set. Bidang segi 1 dot set panjang, dia akan memanggil nilai panjang yang sudah kita set. Begitupun set lebar, dia akan memanggil nilai lebar yang sudah kita set. Kemudian akan di-print luas bujur sangkar dengan cara bidang segi 1 dot get luas bujur sangkar, dia akan memanggil hasil dari get luas bujur sangkar yang tadi kita buat. Kemudian print luas persegi panjang bidang segi 1 dot get luas persegi panjang, di mana dia akan memanggil dari fungsi get luas persegi panjang. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, silahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas 3 dan tugas 4. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu project dengan 2 kelas. Nah, pertama-tama di project dengan 2 kelas ini ada 2 kelas, yaitu kelas benda bulat dan kelas bidang segi 4. Untuk kelas benda bulat akan dicari keliling, luas, dan volume. Untuk bidang segi 4 akan dicari keliling bujur sangkar, keliling persegi panjang, luas bujur sangkar, dan luas persegi panjang. Pertama-tama kita akan mengimport library math untuk membantu operasi hitung kita. Lalu kita buat kelas benda bulat. Kemudian di kelas benda bulat ini ada fungsi keliling dengan parameter radius, yang kemudian radius ini kita jadikan variabel dengan cara self titik radius sama dengan radius. Lalu fungsi dari fungsi keliling ini akan mengembalikan nilai perhitungan mat pi kali 2 kali self radius. Untuk fungsi luas sama seperti tadi, menggunakan parameter radius yang kemudian akan dijadikan variabel dengan nama self titik radius sama dengan radius. Fungsi luas ini akan mengembalikan hasil perhitungan dari mat pi kali self radius kali self radius. Untuk fungsi yang ketiga yaitu volume dengan parameter yang masih sama yaitu radius. Nah, parameter ini juga akan dijadikan variabel self titik radius sama dengan radius yang kemudian fungsi ini akan mengembalikan hasil perhitungan dari mat pi kali self radius pangkat 3. Untuk mengeprint hasil dari fungsi-fungsi ini, maka pertama-tama kita akan membuat variabel R. Variabel R ini akan diinputkan sesuai keinginan. Apa gunanya variabel R ini? Variabel R ini kemudian akan menjadi parameter dari fungsi yang tadi itu sebagai radius. Nah, setelah R diinputkan, kita masukkan kelas benda bulat ke benda bulat 1 supaya bisa dipanggil di kemudian. Kemudian untuk mengeprint hasilnya ini,
untuk nge-print hasil keliling lingkaran menggunakan cara benda bulat 1 titik keliling R. Nah, benda bulat 1 ini adalah fungsi yang untuk memanggil, keliling adalah fungsi dari kelas benda bulat, dan R ini parameter variabel dari yang sudah diinputkan tadi. Begitu juga luas dan volume, yaitu benda bulat 1 titik luas R dan benda bulat 1 titik volume R. Nah, untuk yang tanpa argumen, kelas benda bulat tanpa argumen, kita pertama-tama menggunakan variabel global. Kita buat variabel global, yaitu variabel yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Nah, di kelas benda bulat ini ada fungsi setter dan fungsi getter. Fungsi setter ini berguna untuk menginputkan nilai dari jari-jari. Nah, cara untuk menginputkan nilai jari-jari ini, menjadikannya sebagai variabel adalah self titik jari-jari sama dengan jari-jari. Nah, untuk fungsi getter ini, fungsi getter adalah fungsi yang menampilkan perhitungan dari mat pi kali 2 kali self jari-jari, mat pi self jari-jari kali self jari-jari, dan seterusnya. Nah, misalkan get nilai jari-jari self, return self jari-jari. Nah, fungsi get inilah yang akan mengembalikan self jari-jari di kemudian di sini. Nah, untuk di fungsi getter juga ada fungsi keliling. Nah, fungsi kelilingnya itu akan mengembalikan nilai dari mat pi kali 2 kali self jari-jari. Untuk fungsi luas akan mengembalikan hasil perhitungan dari mat pi kali self jari-jari kali self jari-jari. Untuk fungsi volume akan mengembalikan hasil perhitungan dari mat pi kali self jari-jari pangkat 3. Semua ini adalah rumus yang sudah berlaku. Untuk mengeprint hasilnya, sama seperti tadi, kita buat dulu variabel R dan diinputkan. Nah, variabel R ini akan digunakan sebagai nilai jari-jari di sini. Nah, setelah R diinputkan, kita jadikan kelas benda bulat tadi ke benda bulat 1 supaya dapat dipanggil kemudian. Gimana caranya? Yaitu benda bulat 1 titik fungsi yang mau dipanggil. Misalkan benda bulat 1 titik set nilai jari-jari R. Ini nih akan membuat kita dapat memasukkan nilai jari-jari, yaitu nilai R ini ke sebagai self jari-jari. Nah, kemudian print keliling lingkaran benda bulat 1 titik keliling, luas lingkaran benda bulat 1 titik luas, benda bulat volume benda bulat 1 plus volume. Nah, ini kan sama seperti ini formatnya, benda bulat 1 titik fungsi yang ingin dipanggil. Kemudian kelas selanjutnya adalah bidang segi 4. Nah, di kelas bidang segi 4 ini kita akan mencari keliling dan luas dari bujur sangkar dan persegi panjang. Yang pertama fungsi keliling bujur sangkar. Nah, di keliling bujur sangkar ini kita akan menjadikan parameter sisi sebagai variabel, yaitu dengan cara self titik sisi sama dengan sisi. Lalu fungsi keliling bujur sangkar ini akan mengembalikan hasil perhitungan dari 4 kali self sisi. Untuk keliling persegi panjang sama seperti sebelumnya, kita akan menjadikan parameter panjang dan lebar ini sebagai variabel. Misal, self titik panjang sama dengan panjang dan self titik lebar sama dengan lebar. Jadi, parameter panjang sama dengan self titik panjang. Parameter panjang adalah nilai dari variabel self titik panjang seperti itu, dan juga lebar seperti itu. Untuk keliling persegi panjang ini akan mengembalikan nilai dari 2 kali self panjang plus self lebar.
Untuk untuk fungsi luas bujur sangkar ya, dengan parameter sisi sama seperti sebelumnya. Pertama-tama kita akan menjadikan parameter sisi sebagai variabel self titik sisi. Nilai sisi ini adalah nilai dari variabel self titik sisi. Lalu luas bujur sangkar akan mengembalikan hasil perhitungan dari self sisi kali self sisi. Lalu untuk fungsi selanjutnya yaitu luas persegi panjang dengan parameter panjang dan lebar. Pertama-tama sama seperti sebelum-sebelumnya, parameter panjang dan lebar akan menjadi nilai dari self titik panjang dan self titik lebar. Untuk luas persegi panjang ini akan mengembalikan hasil perhitungan dari self panjang kali self lebar. Untuk mengeprint hasil dari pengembalian fungsi ini, pertama-tama kita jadikan kelas bidang segi 4 ini sebagai fungsi yang dapat dipanggil di kemudian. Lalu kita buat variabel S, P, dan L yang dapat diinput untuk kemudian menjadi parameter di sini, di fungsi yang nanti akan dipanggil. S sebagai variabel sebagai parameter sisi bujur sangkar nanti, P sebagai panjang persegi panjang, L dan L sebagai lebar persegi panjang. Kemudian kita print nilai-nilai fungsi tadi. Misalkan untuk mengeprint keliling bujur sangkar, maka print bidang segi 1 titik keliling bujur sangkar parameter. Apa sih ini? Yaitu bidang segi ini yang tadi dipanggil ini, keliling bujur sangkar adalah fungsi yang ingin dipanggil, dan S adalah parameter sisi bujur sangkar. Begitu pula keliling persegi panjang, bidang segi 1, titik keliling persegi panjang P, L, luas bujur sangkar bidang segi 1, titik luas bujur sangkar S, luas persegi panjang bidang segi, titik luas persegi panjang P, L. Lalu ada juga yang menggunakan fungsi setter dan getter seperti tadi, yaitu ada kelas bidang segi 4A. Di kelas bidang segi 4A ini ada 3 variabel global, yaitu sisi, panjang, dan lebar. Lalu ada fungsi setter. Di sini fungsi setter sama seperti sebelumnya untuk menjadikan parameter dari set sisi ini, menjadikannya variabel self titik sisi, menjadikan variabel global sebagai variabel. Nah, misalkan set sisi di sini self titik sisi sama dengan sisi. Jadi nilai variabel global sama dengan nilai variabel self titik sisi. Begitu pula set panjang dan set lebar. Panjang sama dengan self titik panjang dan lebar sama dengan self titik lebar. Untuk fungsi getter seperti sebelumnya, yaitu get luas bujur sangkar. Get luas bujur sangkar itu fungsi get luas bujur sangkar akan mengembalikan hasil perhitungan self sisi pangkat 2. Fungsi get luas persegi panjang akan mengembalikan hasil perhitungan self titik panjang kali self titik lebar. Fungsi get keliling bujur sangkar akan mengembalikan hasil perhitungan 4 kali self titik sisi, dan get keliling persegi panjang akan mengembalikan hasil dari perhitungan 2 kali self panjang plus self lebar. Untuk mengeprint hasil dari fungsi-fungsi di atas, sama seperti tadi, kita jadikan kelas bidang segi 4A ke variabel yang kemudian bisa dipanggil.
juga SPL diinputkan sebagai variabel baru yang kemudian akan menjadi parameter di sini. Parameter di set sisi S, set panjang P, set lebar L. Nah, untuk memanggil fungsi setter, formatnya adalah bidang segi 1, yaitu variabel yang tadi bisa dipanggil, titik, fungsi yang ingin dipanggil, dalam kurung, parameter. Ini S sebagai sisi bujur sangkar, P sebagai panjang persegi panjang, dan L sebagai lebar persegi panjang. Nah, untuk mengeprint hasil pengembalian dari fungsi getter sama print bidang segi 1, yaitu variabel, titik, fungsi yang ingin dipanggil, dalam kurung tanpa parameter, karena sama seperti di sini self, karena sudah ada variabel global seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tugas nomor 4. Ya, tugas nomor 4 adalah tugas overloading. Apa sih overloading itu? Overloading adalah sebuah metode yang memiliki nama metode sama dengan metode lain. Di dalam satu kelas ini tuh ada metode yang nama metode yang sama, namun yang membedakan hanya jumlah parameter atau tipe data parameter atau urutan tipe data parameter, tapi namanya tuh sama. Nah, pertama-tama di codingan tugas 4 ini, pertama-tama import math, yaitu untuk mengimport library math untuk membantu operasi matematika. Lalu kita buat kelas bilangan bulat. Jadi itu soalnya tuh untuk membuat penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita namakan kelas bilangan bulat. Nah, untuk overloading-nya itu kita namakan fungsi dari fungsi penjumlahan ini misalkan sum. Nah, sum ini memiliki parameter A, B, C, D. Nah, apa ini non? Non adalah nilai default-nya. Nah, if setelah membuat fungsi sum ini, pertama-tama menggunakan if. Nah, if ini if A, B, C, dan D memiliki nilai atau bukan non, maka si sum ini akan mengembalikan nilai A plus B plus C plus D. Namun, jika nilai A, B, dan C ada, namun nilai D tidak ada, fungsi sum akan mengembalikan hasil perhitungan A plus B plus C. Namun jika nilai A dan B ada, tapi nilai C dan D tidak ada, maka sistem akan mengembalikan hasil perhitungan A plus B. Namun, jika hanya ada satu parameter atau A yang ada nilainya, tapi B, C, D tidak ada, maka
operasi tidak dapat berjalan, sama seperti jika tidak ada parameter. Maka kita diperintahkan untuk membuat objek baru. Jadi hanya yang ada 4 parameter, 3 parameter, dan 2 parameter. Pokoknya hanya minimal 2 parameter. Mengapa? Karena untuk menjumlahkan minimal ada 2 parameter. Nah, yang nomor 2 ada kelas bunga majemuk. Jadi itu untuk untuk mencari nilai MT. Nah, fungsinya ini kita namakan fungsi hitung dengan parameter mo, r, dan n. Nah, di sini jika ketiga variabel ada, maka fungsi hitung akan mengembalikan hasil perhitungan dari mo kali 1 plus r pangkat n. Nah, namun jika hanya ada 2, 1 ataupun tidak ada parameter, maka operasi tidak dapat berjalan dan kita diperintahkan untuk membuat objek baru. Nah, yang ketiga ada kelas volume silinder untuk mencari nilai volume dari silinder. Nah, untuk mencari volume silinder ini kita menggunakan fungsi yang dinamakan volume. Nah, di volume ini ada 2 parameter, yaitu R dan T. R yaitu jari-jari dan T adalah tinggi. Nah, sama seperti sebelumnya, jika R dan T ada keduanya, maka kan dapat dihitung. Jadi, fungsi volume akan mengembalikan hasil perhitungan dari mat pi kali R kali R kali T. Namun, jika ada satu atau kedua parameter tidak ada nilai, maka operasi tidak dapat berjalan dan kita diperintahkan oleh sistem untuk membuat objek baru. Yang keempat, ada kelas volume balok. Nah, kelas volume balok ini untuk mencari volume dari balok, tentu saja. Nah, di kelas volume balok ini kita menggunakan fungsi yang sama, namanya volume. Nah, di fungsi ini ada 3 parameter, yaitu parameter P, L, dan T. Nah, jika ketiga parameter ini ada nilainya, maka tentu saja perhitungan dapat dijalankan dan fungsi volume akan mengembalikan hasil dari perhitungan P kali L kali T. Namun, jika hanya ada 2, 1, ataupun tidak ada parameter yang bernilai, maka operasi tidak dapat berjalan dan sama seperti tadi kita diperintahkan untuk membuat objek baru. Nah, di sini ada main class-nya. Tadi kan sudah kita buat kelas-kelas yang diperintahkan. Nah, sekarang kita membuat main class-nya. Nah, pertama-tama kita masukkan variabel comment. Nah, comment ini nilainya 2. Kenapa? Biar tidak 0. Kalau 0, program tidak dapat berjalan. Nah, di sini nomor 1 sebagai inisiasi objek soal nomor 1, nomor 2 sebagai inisiasi objek soal nomor 2, nomor 3 inisiasi objek soal nomor 3, dan nomor 4 sebagai inisiasi objek soal nomor 4. Nah, pertama-tama kita akan mengeprint dulu list dari komen yang ada. Misalkan nomor 1 untuk kelas bilangan bulat, nomor 2 untuk kelas bilangan majemuk, nomor 3 untuk kelas volume silinder, dan nomor 4 untuk kelas volume balok. 5 untuk kembali mengeprint list komen, dan 0 untuk menghentikan program. Nah, while in comment bukan 0, jadi
while ketika komennya nilainya bukan 0, kan ini pertama komennya 2, jadi bisa kan, bisa lanjut program. Nah, maka komennya tuh setelah ini bukan 0, maka kita menginputkan komen yang ingin dipilih. Nah, komen di sini tuh dengan list yang ada di sini, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, nomor 5, atau nomor 0, atau di luar itu. Nah, untuk komen yang dipilih adalah nomor 1, maka akan dibuat lagi list komen kemudian, yaitu 1 untuk 4 parameter, 2 untuk 3 parameter, 3 untuk 2 parameter, 4 untuk 1 parameter, 5 untuk tanpa parameter, 6 untuk kembali mengeprint list ini, dan 9 untuk keluar dari program bilangan bulat, keluar dari objek bilangan bulat, kembali ke menu utama ini, ke list komen ini. Nah, sama seperti tadi, ketika komen yang dipilih bukan 9, yaitu untuk keluar, maka komen kita disuruh input lagi. Nah, inputnya ini berdasarkan list yang ada di sini. Nah, untuk listnya 1, jika nomor satunya bukan bilangan bulat, maka nomor satunya dijadikan bilangan bulat. Nomor 1 ini inisiasi objek soal nomor 1 ini ya. Nah, kalau nomor satunya ini bukan bilangan bulat, maka nomor 1 dijadikan bilangan bulat dan diinputkan parameter-parameternya. Jadi ini kelas bilangan bulat dan dimasukkan parameternya. Tapi jika nomor satunya ini bilangan bulat, maka langsung nomor 1 titik sum, nomor 1 ini inisiasinya supaya dapat dipanggil, sum ini nama fungsi tadi yang sum itu kan, dan kita memasukkan variabel-variabelnya. Ini jika 1, variabelnya ini ada 4 kan, jadi A, B, C, D. Nah, kalau 2, kan ini, kalau 2 ada 3 parameter, sama seperti sebelumnya, tapi ini yang dimasukkan tuh parameternya hanya 3, yaitu A, B, dan C. Sama kalau bukan dijadikan bilangan bulat dulu, tapi kalau udah bilangan bulat langsung aja nomor 1 titik sum bla 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 input parameter. Sama juga jika kita memilih nomor 3 namun dia 2 parameter. Sama nomor 4 1 parameter, maka begini juga bilangan bulat, kita masukkan ini, tapi jika sudah bilangan bulat langsung saja kita manggil nomor 1 titik sum, masukkan nilai A, masukkan nilai itunya. Nah, untuk komennya 5 akan menjalankan function bilangan bulat dengan tanpa parameter. If type nomor 1 is not bilangan bulat, nomor 1 itu bilangan bulat. Jika tidak, langsung aja nomor 1 titik sum. Nah, jika komennya 6, maka jika komennya kita memilih nomor 6, kita akan ngeprint ulang komen yang ada di sini, sama kan, ngeprint ulang kan, nomor 6 tuh list comment object, jadi kita akan ngeprint kembali. Nah, jika kita memilih nomor 9, seperti di awal, kalau kita memilih nomor 9, maka program akan berhenti, dan bukan berhenti, maksudnya objek bilangan bulat akan berhenti ke menu utama yang di sini lagi. Tuh. Nah, jika kita di awal tadi ini milihnya nomor 2, yaitu bunga majemuk, nomor 2 bunga majemuk, maka sama kita akan disuguhkan list komen lagi. Nah, list komen lagi sama 1 dengan 3 parameter, 2 dengan 2 parameter, 3 dengan 1 parameter, 4 tanpa parameter, 5 kita suruh print ulang listnya, dan 9 kita tutup objek bunga majemuk. Nah, jika komennya bukan nomor 9, maka
maka kita akan disuruh menginputkan komen mana yang mau kita pilih. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, jika komennya 1, kalau nomor 2-nya bukan bunga majemuk, maka nomor 2-nya dijadikan bunga majemuk dulu dan dimasukkan parameternya. Kalau nomor 2 sudah bunga majemuk, langsung saja MT-nya tuh dihitung nomor 2, yaitu inisiasi objek nomor 2, titik hitung. Titik hitung itu fungsinya. Nah, fungsi yang tadi di awal itu. Lalu kita inputkan juga parameternya, 3 parameter. Sama seperti yang komennya 1, komen 2 dan komen 3 juga sama, tetapi kalau nomor 2 tuh dia memiliki dua parameter, kalau nomor 3 memiliki 1 parameter, pokoknya sama aja sama yang nomor 1. Nah, kalau nomor 4 sama juga, tapi kan nggak menginputkan parameter, langsung aja kita kalau nomor 2-nya bukan bunga majemuk, kita iniin bunga majemuk tanpa memasukkan parameter. Kalau udah bunga majemuk, langsung aja lah di nomor 2 titik hitung. Nah, jika komennya nomor 5, sama seperti tadi di awal kan, nomor 5 akan mengeprint ulang list dari komen ini, maka kita akan ngeprint ulang. Nah, kalau 9, seperti di sini nih, while in comment bukan 9, maka akan berjalan. Tapi kalau udah 9 nih, kita nih 9, maka objek bunga majemuk akan ditutup. Nah, kalau misalnya kita komennya nggak ada, misalnya nomor 8 gitu kan nggak ada. Kalau kita milih nomor 8, maka itu akan di-print, silahkan masukkan komen sesuai yang tertera gitu. Nah, untuk yang komen nomor 3 yaitu volume silinder, sama seperti yang 1, 2, yang nomor 4 juga volume balok PLT, sama jika misalnya 1, 2, 3, 5, 6, 9 gitu ya. Nah, 1 kan misalnya yang volume silinder. Kalau kita milih 1, misalnya kan ini di sini ada 2 kan, 2 parameter. Nah, jika ada 2 parameter, maka nomor 1-nya nih misalnya dengan 2 parameter gitu. Nah, jika dia kan nomor 3 nih, inisiasi objek nomor 3. Jadi kalau if type nomor 3 is not volume cylinder, maka nomor 2 sama dengan volume cylinder in input si R sama T-nya ini parameternya 2. Nah, tapi kalau udah dia nomor 2-nya itu nomor 3-nya udah volume silinder, langsung aja nomor 2 print total nomor 2 titik volume sama dengan dalam kurung diinputin gitu loh R sama T-nya. Pokoknya sama kayak yang bilangan bulat dan bunga majemuk, tapi bedanya cuma dia kan 2 itu, jadi pilihannya cuma 1, 2, 3, 5, 9 gitu. Misalnya 1-nya tuh dengan 2 parameter, 2-nya dengan 1 parameter, 3-nya tanpa parameter, dan 4-nya tanpa parameter gitu. 5-nya nge-list komen lagi, yang 9-nya keluar. Pokoknya volume silinder dan volume balok ini semuanya sama aja, cuma diulang-ulang aja gitu. Nah, kalau kita memilih list komen, di komen yang utama ini memilih list komen nomor 5. Nah, nih jika nomor 5 yang dipilih, mana nih? Nomor 5 yang dipilih, maka sama sih sama yang di sini. Kalau list komen di
pilihkan, maka dia akan nge-print ulang list kan. Sama lah, pokoknya di menu utama mau di menu yang komen selanjutnya, kalau keluar list komen ya nge-print ulang listnya. Nah, kalau kan di sini nih, kan di sini while in comment bukan 0, program dapat berjalan kan. Nah, tapi kalau udah dia 0, ya dia akan menutup nih seperti ini nih. Tuh. Kalau udah tuh 0, maka ya ditutup. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Begitu. Ya, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelima, yaitu tentang konstruktor. Konstruktor sendiri adalah fungsi khusus yang otomatis akan dieksekusi saat objek diciptakan. Selain itu, konstruktor sendiri digunakan untuk memberi nilai awal. Di sini yang pertama, import library math untuk membantu operasi matematika. Kemudian membuat kelas nomor 1. Nah, di kelas nomor 1 ini ada 4 parameter yaitu A, B, C, dan D. Kemudian def ini sendiri merupakan konstruktor itu dengan parameter A, B, C, dan D. Kemudian apabila A, B, C, dan D tersebut tidak sama dengan non atau tidak kosong, maka keempat parameter tersebut akan diinisialisasi dengan self. Lalu ada A tidak sama dengan non, B tidak sama dengan non, dan C tidak sama dengan non. Maka yang akan diinisialisasi adalah A, B, dan C dengan self. Kemudian ada yang tidak non adalah A dan B, maka A dan B tersebut yang akan diinisialisasi dengan self. Kemudian ada function add, yaitu operator penjumlahan dengan parameter A, B, C, dan D yang non. Kemudian mirip seperti yang di atas tadi, apabila A, B, C, dan D tidak sama dengan non, maka akan di-print add sama dengan hasil penjumlahan A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya apabila yang tidak non adalah A, B, C saja, maka yang akan di-print adalah hasil dari penjumlahan A, B, dan C. Kemudian apabila yang tidak non adalah A dan B, maka yang akan dijumlahkan adalah A dan B. Lalu jika hanya A yang tidak non, maka tidak ada yang bisa dijumlahkan. Akan keluar perintah hanya satu parameter bilangan tidak dijumlahkan. Kemudian ada function sub dengan parameter A, B, C, dan D. Kemudian apabila A, B, C, dan D tersebut tidak sama dengan non, maka akan di-print hasil dari pengurangan A dikurangi B, dikurangi C, dikurangi D. Lalu apabila yang tidak non adalah A, B, dan C, maka yang di-print adalah hasil A dikurangi B, dikurangi C. Kemudian apabila yang tidak non adalah A dan B, maka yang di-print adalah hasil dari A dikurangi B. Lalu apabila hanya A yang tidak sama dengan non, maka tidak ada yang dikurangi, sehingga akan berbunyi hanya mendeteksi satu parameter. Lalu kelas yang kedua adalah benda bulat. Di sini variabel globalnya ada radius dan tinggi. Yang kemudian ada konstruktor init dengan parameter radius dan tinggi yang diset dengan default non. Kemudian apabila radius dan tinggi tidak sama dengan non, maka akan diinisialisasi dengan self itu sendiri, self radius, self tinggi. Kemudian apabila yang tidak non hanya radius, maka akan diinisialisasi dengan self radius sama dengan radius. Kemudian selanjutnya ada function luas lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran. Apabila radius tidak sama dengan non, maka akan dikembalikan hasil perhitungan luas lingkaran tersebut dengan format dengan rumus radius pangkat 2 dikali radius dikali 2 dikali pi. Kemudian 2F ini sendiri untuk menyederhanakan dua angka di belakang koma.
Lalu ada function volume bola untuk menghitung volume bola dengan parameter yang dipakai adalah radius. Kemudian akan mengembalikan nilai volume bola itu sendiri dengan rumus 4/3 kali pi kali radius pangkat 3. Kemudian 2F ini sendiri juga untuk menyederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian ada function luas permukaan tabung untuk menghitung luas permukaan tabung itu sendiri, dan parameter yang dipakai adalah radius dan tinggi. Yang kemudian akan dikembalikan dengan nilai 2 kali mat pi dikali radius ditambah tinggi, dan juga disederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya ada function volume silinder untuk menghitung volume silinder, dan parameter yang dipakai adalah radius dan tinggi, yang kemudian akan mengembalikan nilai volume silinder itu sendiri dengan rumus 2 dikali pi dikali tinggi dikali radius kuadrat, yang akan disederhanakan dengan 2 angka belakang koma dengan 2F. Kemudian ada kelas bidang segi 4 dengan variabel global berupa panjang, lebar, dan sisi yang diset non. Lalu konstruktornya init dengan parameter panjang, lebar, dan sisi yang diset non. Kemudian apabila panjang, lebar, dan sisi tidak sama dengan non, maka akan diinisialisasi dengan self panjang, lebar, dan sisi. Apabila yang tidak non hanya panjang dan lebar, maka yang akan diinisialisasi dengan self adalah panjang dan lebar itu saja. Kemudian apabila yang tidak non adalah panjang saja, maka akan diinisialisasi panjang dan akan keluar kalimat nilai lebar belum diset. Selanjutnya ada function luas bujur sangkar. Dan parameter yang dipakai adalah sisi. Dan luas bujur sangkar ini akan mengembalikan nilai luas bujur sangkar dengan rumus sisi kuadrat, yang akan disederhanakan dengan 2F, yaitu 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ada function volume kubus dengan parameter yang dipakai adalah sisi, dan rumus untuk mengembalikan nilai volume kubus sendiri adalah sisi pangkat 3. Kemudian ada function luas persegi panjang dengan parameter panjang dan lebar, dan kemudian akan dikembalikan nilainya dengan rumus panjang dikali lebar. Kemudian ada function volume balok yang akan mengembalikan nilai volume balok dengan parameter yang dipakai adalah panjang, lebar, dan sisi dengan rumus panjang, lebar, kali sisi. Kemudian selanjutnya ada kelas vektor, kemudian elemen vektor tersebut dengan array non, diset array non, dan vektor hasilnya yang diset non juga, dan panjang dari vektor itu sendiri diset non juga. Kemudian ada konstruktor init dengan parameter elemen yang pertama diset list non. Apabila elemennya tidak sama dengan non, maka akan diinisialisasi elemen itu sendiri dan self n yang merupakan panjang dari elemen itu sendiri. Kemudian ada function jumlah 2 vektor untuk menjumlahkan 2 vektor. Apabila vektor tidak sama dengan non, maka akan dicek apakah vektor yang akan dijumlahkan panjangnya sama. Kemudian akan diinisialisasi vektor hasil yang pertama diset berupa array yang kosong, kemudian akan dilakukan penjumlahan vektor 1 dan vektor yang kedua, dan dikembalikan dengan self sama dengan hasil, self titik hasil. Kemudian ada overloading jumlah 2 vektor lagi dengan parameter V1 dan V2. Kemudian seperti yang di atas tadi, dicek apabila vektor pertama
panjangnya sama dengan vektor kedua, maka akan dijumlahkan. Dan nilainya dikembalikan dengan self titik hasil. Kemudian ada function selisih dua vektor untuk mengurangi dua vektor dengan parameter V sama dengan non. Apabila V tidak sama dengan non, maka akan dicek juga apakah panjang vektor yang akan dijumlahkan itu sama. Kemudian apabila sama, maka keduanya akan dikurangi. Lalu nilai hasil pengurangan tersebut akan dikembalikan dari self hasil. Kemudian ada selisih dua vektor lagi yang overloading dengan parameter V1 dan V2. Akan dilihat apakah V1 sama dengan V2. Apabila panjangnya sama, maka seperti tadi akan dikurangi. V1 dikurangi V2. Dan hasilnya akan dikembalikan dengan self titik hasil. Lalu ada function tampil vektor yang digunakan untuk menampilkan vektor. Dengan apabila dengan parameter V sama dengan non. Kemudian apabila sudah diset jadi V tidak sama dengan non, maka akan ditampilkan nilai vektor tersebut dengan V titik elemen. Lalu ini ada nomor 1 untuk memanggil kelas nomor 1, nomor 1 add 1357 untuk memanggil function add, kemudian menjalankannya dengan parameter 1357 sehingga 1357 ini akan ditambahkan. Nomor 1 sub untuk mengurangi 8, 4, dan 2 sebagai parameternya. Kemudian nomor 2 benda bulat 45 untuk mengeset parameternya benda bulat tadi itu jadi 4 sama 5. Kemudian menghitung luas lingkaran, volume bola, luas permukaan tabung, volume silinder. Kemudian bidang segi 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7 sebagai parameternya. Parameter panjang, lebar, dan sisi. Yang kemudian akan dihitung luasnya. Nomor 3 luas bujur sangkar, volume kubusnya, luas persegi panjang, dan volume balok. Kemudian ada vektor yang pertama isinya 5,2 dengan vektor yang kedua isinya 3,9. Kemudian hasil nomor 4A jumlah vektor, nomor 4B. Nomor 4A itu menjumlahkan vektor nomor 4A dan nomor 4B tersebut. Kemudian hasil tampil vektor untuk menampilkan hasil yang tadi, hasil dari penjumlahan itu. Kemudian hasil nomor 4A selisih dua vektor nomor 4A nomor 4B untuk mengurangi vektor nomor 4A dan nomor 4B. Kemudian ada hasil tampil vektor untuk menampilkan hasil pengurangan tersebut. Sekian. Ya, dan selanjutnya tugas nomor 6. Tugasnya ini dengan materi array. Tugasnya dibagi menjadi 4 soal. Yang pertama tentang vektor. Jadi terdapat kelas vektor ini dan vektor dideklarasikan sebagai sebuah array. Kemudian terdapat konstruktor init. Ini berguna untuk menerima input berupa nilai yang akan dimasukkan dalam vektor. Ini parameternya terhadap R. R sendiri merupakan panjang vektor yang menerima input berupa integer ini. Kemudian di konstruktor ini dilakukan perulangan dengan for sebanyak R kali. Ini LE itu sebagai elemen vektornya menerima input berupa float sehingga
bilangan bisa berupa desimal. Kemudian elemen-elemen tersebut disimpan ke dalam sel vektor, kemudian dipanggil function tampil vektor untuk menampilkan vektor yang telah kita input tadi. Ini terdapat function tampil vektor dan terdapat function penjumlahan dengan parameter vektor 1 dan vektor 2. Ini berguna untuk menjumlahkan vektor 1 dan vektor 2. Dilakukan loop sebanyak elemen yang terdapat pada vektor 1. Kemudian elemen-elemen tersebut akan disimpan ke dalam self hasil, kemudian dipanggil function tampil vektor untuk menampilkan hasilnya tadi. Kemudian pengurangan ini sama seperti penjumlahan, tetapi operasi yang dilakukan adalah pengurangan. Kemudian A ini berfungsi untuk memanggil kelas vektor dengan parameter R sebagai vektor pertama, dan B sama seperti A tapi sebagai vektor kedua, dan C ini memanggil kelas vektor, memanggil fungsi penjumlahan dan pengurangan dengan parameter vektor A dan vektor B. Sekarang coba untuk di run. Oke, kita masukkan panjang vektor, misalkan 2. Ya, terlihat ini vektor yang pertama dan vektor kedua. Kemudian hasil penambahannya seperti ini. Tuh. Oke. Selanjutnya adalah matriks. Oke, jadi terdapat kelas matriks. Ini dideklarasikan matriks 1 adalah sebuah array. Kemudian di konstruktor ini berguna untuk menginput nilai matriks tersebut. Itu kemudian nilainya akan disimpan ke dalam self matriks 1 ini, kemudian dipanggil function tampil array untuk menampilkan function yang telah kita inputkan tadi. Ini matriksnya menerima input berupa float, sehingga seperti tadi itu bisa menerima input dengan bilangan desimal. Oke, jadi ini function tampil array ini mengeprint nilai matriks ke I, J. Dilakukan perulangan. I berulang dengan sebanyak R. R sendiri adalah nilai baris yang bisa diinput, dan C adalah nilai kolom. Oke, ini kemudian function penjumlahan dengan parameter matriks 1 dan matriks 2. Ini lakukan penambahan sebanyak elemen matriks 1. Jadi dilakukan looping ini. Menambahkan matriks 1 ke I, J, dan matriks 2 ke I, J. Kemudian dilakukan print untuk mengeprint hasil penjumlahan ini. Kemudian pengurangan, function pengurangan kurang lebih sama dengan penjumlahan, tetapi operasinya diganti menjadi pengurangan. Oke, jadi ini input R dan input C, kemudian dim2A memanggil kelas matriks dengan parameter R dan C, baris dan kolomnya, dan dim2B memanggil kelas matriks untuk menginput matriks yang kedua. Kemudian dim_C memanggil kelas matriks dan memanggil function penjumlahan dan pengurangan dengan parameter matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Sekarang coba kita run. Oke. Jadi misalkan ini matriksnya 2 kali 2.
Oke, nilai matriks yang pertama kita input. Ya, terlihat ini matriks yang pertama dan matriks yang kedua, dan hasil penambahan dan hasil pengurangannya. Oke, lanjut. Oke. Yang ketiga adalah array 2 dimensi beda elemen. Jadi ini berfungsi untuk menambahkan dan mengurangkan array 2 dimensi, tetapi elemen setiap barisnya itu berbeda. Yang pertama, kita melakukan import random dan import print. Random ini berfungsi untuk sehingga Python-nya itu melakukan input secara random. Jadi kita nggak perlu melakukan input, kemudian import print ini untuk melakukan print array-nya itu. Oke, jadi terdapat kelas array 2 dim beda elemen. Kita deklarasikan array 2 dim sebagai array. Ini konstruktornya. Dilakukan perulangan n sendiri, menerima n dan r. Ini menerima input dari sini. 3 merupakan jumlah barisnya, dan 2,3,3 merupakan jumlah banyaknya elemen di setiap barisnya. Itu. Kemudian karena tadi kita memakai random, jadinya inputnya itu menggunakan random dari angka min 100 hingga 100. Kemudian input tadi itu disimpan ke dalam kolom ini. Kemudian kita memanggil tampil array, function tampil array untuk menampilkan array tadi. Kemudian ada function penjumlahan. Ini kita bahkan array yang pertama dan yang kedua ini dilakukan perulangan sebanyak elemen yang terdapat di array A. Jadi menambahkan elemen A ke I, J, dan menambahkan elemen B ke I, J. Kemudian hasilnya disimpan ke dalam kolom, kemudian dipanggil function tampil array untuk menampilkan array-nya. Kemudian pengurangan ini sama seperti penjumlahan, tetapi operasinya yang berbeda. Oke, jadi ini yang pertama A untuk memanggil kelas array 2 dim beda elemen dengan parameter 3 dan 2,3,3. Dan B juga memanggil kelas array 2 dim beda elemen dengan parameter yang sama, A sebagai array pertama dan B sebagai array kedua. C ini memanggil kelas array 2 dim beda elemen, kemudian memanggil function penjumlahan dan pengurangan dengan parameter array yang pertama dan array yang kedua. Coba kita run. Ya, ini terlihat hasilnya. Karena tadi kita memilih random min 1 sampai 100, jadi terlihat ada bilangan negatif dan positif. Seperti ini. Array yang pertama, array yang kedua, penjumlahan dan pengurangannya. Ini terlihat baris pertama ada 2 elemen, baris kedua ada 3, baris ketiga juga ada 3. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, soal nomor 4 adalah array 3 dimensi sama. Jadi array-nya itu merupakan array 3 dimensi, tetapi elemennya itu sama, tidak seperti yang tadi. Itu. Jadi terdapat kelas array 3 dimensi sama. Ini kita mendeklarasikan array sebagai array. Ini konstruktornya. Ini terdapat parameter R, C, dan K. Mereka ini menerima input di sini. R sebagai dimensi pertama, C sebagai dimensi kedua, dan K sebagai dimensi ketiga. Menerima input berupa float, sehingga bilangan desimal bisa dilakukan operasinya. Ini dilakukan loop sebanyak
dimensinya tadi itu, kemudian disimpan ke dalam A. Itu. Kemudian dipanggil function tampil array untuk dilakukan print. Print tadi yang telah kita input, ini dilakukan loop sehingga mengeprint array yang ke I, J, X. Seperti itu. Kemudian function penjumlahan dengan parameter array pertama dan array kedua. Ini dilakukan input sebanyak panjang elemen di array pertama. Jadi dilakukan loop. Itu sehingga menambahkan elemen array pertama ke I, J, X ditambah array 2 I, J, X. Kemudian dilakukan print hasilnya. Untuk pengurangan sama seperti penjumlahan, tapi operasinya berbeda menjadi minus. Kemudian ini untuk memasukkan array pertama, A memanggil kelasnya dengan parameter R, C, dan K, dan B juga memanggil kelasnya dengan parameter yang sama, A sebagai array pertama dan B sebagai array kedua. Kemudian C memanggil kelasnya, kemudian memanggil function penjumlahan dan pengurangan dengan parameter array yang pertama dan array yang kedua tadi. Coba kita run. Oke. Misalkan dimensinya adalah 3 kali 2 kali 3. Kita masukkan input. Ini array yang pertama dapat terlihat 3 dimensi dikali 2 dimensi dikali 3 dimensi. Yang kedua juga sama, 3 dimensi dikali 2 dimensi dikali 3 dimensi. Kemudian ini hasil penambahannya serta hasil pengurangannya. Oke, sekian untuk tugas nomor 6. Saya kembalikan ke teman saya. Kemudian hasil run dari program di soal nomor 5 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat untuk soal nomor 1, penjumlahan dari 4 parameter di sini adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Kemudian pengurangan dari parameter 8, 4, dan 2 adalah 8 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian benda bulat, dihitung luas lingkarannya, volume bola, luas permukaan tabung, volume silinder, lalu bidang segi empatnya, dihitung luas bibir sangkarnya, volume kubus, luas persegi panjang, volume balok. Kemudian vektornya ada hasil penjumlahannya dari dua vektor yang 5,2 dan 3,9 ini jadi sama dengan 8,11. Lalu selisih vektornya 5,2 dikurangi 3,9 adalah 2,7. Sekian untuk hasil run nomor 5. Saya kembalikan pada teman saya.
Ya, untuk hasil nomor 3 dan nomor 4 akan saya presentasikan. Sebentar. Hmm. Misalkan bilangan bulat, menghitung jumlah bilangan bulat. Bilangan bulatnya segini. Bila bilangan bulatnya 4, ya, kan tadi dia tidak akan ditambahkan oleh apapun, maka jadinya 4. Jika bilangan bulatnya ada 2, maka penjumlahan 2 bilangan bulat, yaitu di sini misal contoh 4 dan 2, maka jadinya 6. Kalau misalnya bilangan bulatnya ada 3, 4, 2, dan 9 misalnya contohnya, maka dihasilkan 15, yaitu penjumlahan dari A plus B plus C. Nah, jika penjumlahannya ada 4, bilangan bulatnya ada 4, maka hasil ini adalah hasil dari penjumlahan A plus B plus C plus D. Nah, kemudian misalkan kita ingin menghitung bunga majemuk. Nggak bisa ternyata, harus ngeran lagi. Nah, misalkan bunga majemuk 2. Nah, misalnya MO-nya segini, R-nya segini, dan N-nya segini, maka bisa segini. Nah, jika ada salah satu saja yang tidak ada nilainya, sama seperti tadi di skenarionya, maka perhitungan tidak dapat dilakukan. Satu variabel saja tidak ada, tidak bisa dilakukan perhitungan, maka 2 ataupun 3, pokoknya ada satu saja yang hilang saja tidak dapat dilakukan, apalagi 2 ataupun 3. Nah, kemudian misalkan silinder. Oh, kok gini? Nah, 3 kan. Nah, misalnya kalau tidak ada parameter nih sama sekali, tidak dapat dihitungkan sama sekali. Nah, kalau
ada salah satu yang tidak ada parameternya, juga tidak dapat dihitung. Tapi jika ada dua-duanya maka bisa dihitung. Misalkan di sini radiusnya 7 dan tingginya 49, maka volume silindernya segini. Nah, untuk satunya lagi volume balok ya. Nah, volume balok. Tuh, kok gini. Nah, volume balok itu nih, jika 4 parameter tidak ada, wah, jangankan 4 parameter, 3 parameter nggak ada. 1 parameter tidak ada juga sudah tidak dapat dihitung karena perkalian kan. Nah, jadi 1 parameter tidak ada, 2 parameter tidak ada, atau apalagi 3 parameter tidak ada, maka perhitungan tidak dapat dilakukan. Nah, berbeda kalau ada tiga-tiganya, maka perhitungan dapat dilakukan nih. Misalnya panjangnya 9 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 10 cm, maka volumenya segini. Nah, untuk tugas 4 sudah selesai runnya. Sekarang saya akan mempresentasikan yang tugas 3. Misalkan di sini pas benda bulat ya, ini diperintahkan untuk memasukkan jari-jari. Misalnya jari-jarinya 7. Tuh, 7. Nah, maka keliling segini, luas segini, volume segini. Ini nih dari perhitungan ini. Nih, perhitungan ini. Nah, ini kan baru yang ini kan. Nah, dari sini kan. Nah, sekarang yang ini masih jari-jari kan di sini. Misalnya jari-jarinya saya masukkan 14. Nah, ini perhitungannya dari sini. Sama sebenarnya yang ini sama ini, cuma beda dia memakai variabel global, fungsi setter, fungsi getter, kalau ini yang biasa. Nah, sekarang kita nginiin yang kita mencoba ngeran yang bidang segi 4. Nih, bidang segi 4. Nah, pertama-tama kita diperintahkan untuk sisi bujur sangkar. Misalnya berapa ya? 4. Nah, terus panjang persegi panjangnya misalnya 10 dan lebarnya 6. Nah, keliling bujur sangkar 4 kali soft sisi 16 itu ya, udah. Nah, ini masih di bidang segi 4. Ini sama seperti tadi yang benda bulat, memakai variabel global fungsi setter getter. Misalkan sisi bujur sangkarnya 2, panjang persegi panjangnya 4, dan lebar persegi panjangnya 3. Nah, begini. Selesai. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melakukan run di tugas 2. Nah, jari-jarinya kita masukkan random aja 7,5 misal. Itu untuk benda bulat yang dengan argumen. Sekarang kita masukkan jari-jari untuk benda bulat tanpa argumen. Oke, hasilnya sama, berarti ini sudah benar. Kemudian kita masukkan sisi bujur sangkar.
4,5, panjangnya itu 6,5, lebarnya 5,5. Ini hasil untuk bidang segi 4 yang dengan argumen. Sekarang kita coba yang tanpa argumen. Samain aja. 4,5, 6,5, dan 5,5. Ya, itu hasilnya. Dapat dilihat kalau ini hasilnya sama, berarti coding yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah, mohon diberi kritik dan saran. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.